Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan tema pembahasan tajwid kita yang pada malam hari ini akan membahas tentang hukum lam jalalah. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa kepada pemirsa dan jamaah sekalian untuk tekan tombol subscribe YouTube channel Masjid Agung Ibnu Battuta. Ketik like, share, and comment. Ini saya juga akan mulai dengan nonton bareng. Dan untuk pertanyaan yang sempat diajukan di kolom komentar akan kita jawab di akhir pembahasan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum lam jalalah. 1. Lamul jalalah dibaca tipis atau tarkik jika didahului kasrah. Contoh, wasjudu lillah fi sabilillah. Jadi hukum lam jalalah itu dibagi dua. Lam jalalah itu apa? Lam yang berada di lafadz Allah. Jadi lamnya itu namanya lam jalalah. Jika didahului huruf yang berharokat kasroh, didahului harokat kasroh maksudnya, maka lam jalalahnya dibaca tarkik atau tipis, meringis. Contohnya apa? Kalimat wasjudu lillah, fi sabilillah. Jangan dibaca wasjudu lillah atau fisabilillah, tetapi dibaca wasjudu lillah fisabilillah. Ini ketika lam jalalah diawali kasrah. Jadi hukum lam jalalah yang pertama adalah lam jalalah yang dibaca tarkik atau tipis. Kemudian hukum lam jalalah yang kedua, 2. Lamul jalalah dibaca tebal atau tafkhim jika didahului fathah atau dhammah. Contoh, alallah, kitabullah, Allahu akbar. Lam jalalah yang kedua adalah lam jalalah yang dibaca tafkhim atau tebal. Ini juga tidak bisa ditulis Latin. Ditulis Latin A-L-L-A-H. Tidak bisa. Ditulis A-W-L-O-H. Nggak bisa. A-L-L-O-H. Nggak bisa. Jadi untuk menepatkan pelafatan lam jalalah maka harus dengan guru. Tidak bisa belajar melalui tulisan. Harus dengan apa? Berhadapan siapa? Lupa saya. Kok muskil itu? Pokoknya sama guru. Disimak dengan guru. Dari bibir murid, bibir guru itu loh. Apa? Musafahah. Dengan musafahah. Jadi dituntun sama guru, baru bisa mendapatkan hasil yang tepat dalam melafadzkan pelafatan lam jalalah. Jadi ini tidak mudah, terutama berhubungan dengan takbiratul ihram dalam sholat. Allahu akbar, ketika mengucapkan lafadz lamul jalalah di takbir ini, takbiratul ihram ini, maka posisi lidah itu mengangkat, nempel di langit.
Nah, itu kalau tidak disimak, tidak dibimbing dengan guru yang ahli, maka tidak akan tepat hasilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, hamzahnya tidak boleh terseret masuk ke lafadz Allah. Au, sehingga menghasilkan suara au. Au. Tidak sampai begitu. Hamzah fathah a. Allah, lidahnya nempel, enggak syukur Allahu Akbar, tidak begitu. Allah tidak begitu. Nah, harus jadi catatan ketika berhubungan dengan rukun salat terutama. Nah, Allahu Akbar, nanti enggak syukur nyebut Allahu Akbar. Nah, itu enggak ada hukumnya, itu bacaan apa. Nah, Allahu Akbar. Nah, jadi kembali lagi, hukum lam jalalah tarkik dan hukum lam jalalah tafkhim. Nah, jadi hukum lam jalalah itu dibagi dua. Yang pertama hukum lam jalalah tarkik, yang kedua lam jalalah tafkhim. Nah, kalau yang kemarin sudah lam takrif adalah alif dan lam. Yang sekarang lam jalalah. Nah, kalau yang di selain alif lam dan lam jalalah ada lagi lam fi'il. Itu yang tidak sama dengan lam takrif. Contoh di fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kulna, faltamisu, yaltaqiduhu. Nah, itu lamnya namanya lam fi'il. Kita sudah kenal 3 lam ya. Lam fi'il, lam jalalah, sama lam ta'rif. Nah, kalau lam ta'rif juga dibagi 2 kemarin, review sedikit. Idghar qamariyah dan idgham syamsiyah. Nah, kalau lam fi'il ini semua dibaca idhar. Caranya sama, tidak boleh tawalud, tidak boleh sakta. Misalnya yaltaqituhu, misalnya faltamisu, nah itu tidak boleh. Atau disakta, yaltaqituhu, tidak boleh. Kul na'am. Nah, di lam-lam yang ini tadi namanya lam fi'il. Nah, kalau yang di tengah lafadz Allah namanya lam jalalah. Tapi kalau yang di idhar qamariyah dan idgham syamsiyah namanya lam ta'rif. Nah, sampai sini pembahasan hukum lam jalalah sudah selesai. Nah, bagi pemirsa yang ingin bergabung bisa, atau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan kita jawab di akhir pembahasan. Sekarang kita sambung ke hukum ra'. Nah, ini yang paling banyak bahasanya ini. Hukum ra'. 1. Ra' dibaca tarkik. Qaidah ra' tarkik. Jadi ra' itu ada yang dibaca tarkik. Nah, ra' yang bagaimana? Yang dibaca tarkik atau tipis. 1. Ra' kasrah, ra' kasrotain. Jadi jika ada ra' berharokat kasrah atau berharokat kasrotain, kasroh tanwin, ini dibaca tarkik atau tipis, meringis. Nah, 2. Ra' sukun didahului kasroh. Nah, ketika ada ra' sukun didahului kasroh, ini juga dibaca tarkik. 3. Ra' sukun didahului ya sukun. Ada ra' sukun kemudian didahului oleh ya sukun. Ini ra'-nya juga dibaca tarkik. Nah, nanti ada contohnya dan prakteknya. 4. Ra' yang dibaca imalah. Nah, ra' dibaca imalah. Nanti pembahasannya. 5. Ra' mati didahului huruf mati selain huruf isti'la
yang huruf sebelumnya berkasroh. Cara membaca pengucapannya tidak diikuti dengan mengangkat lidah. Contoh, nah kita mulai dari yang pertama, ro kasrotin atau kasroh tanwin. Contohnya, rijalan amrin. Nah ini meringis, rijalan. Nah sifat roknya, getarannya apa jenenge? Ini loh. Apa tuh? Lupa saya. Ini tidak terlalu banyak. Tidak sampai ri, itu tidak, tapi rijalan, takrirnya rijalan amrin, enggak sampai amrin. Nah, tidak. Rijalan amrin. Itu untuk ra kasroh dan ra kasroh tanwin. Berikutnya, ra sukun didahului kasroh. Nah, birkatun, birkatun. Nah, jangan sampai dibaca tafkhim birkatun, tidak, tapi meringis. Birkatun. Nah, jadi ketika ra sukun didahului kasroh maka dibaca tarkik. Yang ketiga, ra sukun didahului ya sukun. Nah, contohnya apa? Qadir. Jadi hati-hati ketika di akhir kalimat, akhir ayat, akhir surat misalnya ada kalimat-kalimat seperti ini. Qadir, basir, khabir. Nah, itu posisi mulutnya, posisi bibirnya jangan terburu-buru dirubah. Dia akan berubah otomatis menjadi tafkhim ketika buru-buru ditarik. Misalnya mau langsung buru-buru ganti bacaan. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, itu langsung berubah tafkhim. Maka selesaikan dulu tarkiknya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nah, sampai selesai. Jangan buru-buru dirubah. Wallahu sami'un basir. Fis sa'ir. Ya, memang tidak dosa, tidak merubah makna ketika terbaca tafkhim. Tapi secara adab tilawah maka itu keluar dari jalur kaidah tajwid. Qadir. Nah, ini bahaya kalau suaranya bagus, makmumnya kadung nangis-nangis lek ngamini ternyata ndak pas tajwidnya. Kemudian jadi catatannya ya, kalau diawali ya sukun, ra sukun didahului ya sukun, maka dibaca tarkik atau tipis. Yang keempat, ra yang dibaca imalah. Nah, imalah adalah memiringkan fathah ra ke kasrah. Nah, di riwayat Imam Asim hanya ada satu, yaitu kalimat majreha. Nah, tulisannya majroha, dibaca majreha di surat Hud. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha. Tidak majre, tidak, sampai takrirnya itu sedikit saja. Majreha wa murus. Majreha. Ini juga dibaca tarkik. Yang kelima, ra mati. Nah, ini agak panjang. Didahului huruf mati selain huruf isti'la. Yang huruf sebelumnya juga berharokat kasroh. Jadi selain huruf isti'la ya, pengecualian. Ra mati didahului huruf mati juga, tapi bukan huruf isti'la. Yang hurufnya itu juga berharokat kasroh. Nah, contoh lidhi hijr. Nah, ini dibaca
tarkik, bukan hijr tapi lidhi hijr. Jadi wal fajr itu hati-hati. Wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Jangan diseragamkan. Baca tafhim semua. Ini pentingnya kita tahu tajwid. Mentang-mentang wal fajr itu tafhim semua, pas ini juga tafhim. Enggak. Jadi wal fajr walayalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Meringis. Jadi roknya mati karena waqaf. Hijri didahului huruf mati apa? Jim. Sebelum jim hurufnya juga berharokat kasroh. Nah ini juga dibaca tarkik. Jadi dari ayat 1 sampai 4 tafkhim semua. Ternyata yang keenamnya tidak. Jadi ini yang hukum rok yang dibaca tarkik. Emang secara makna, secara tata bahasa ini tidak merubah. Tapi secara adab tilawah ini keluar dari jalur. Jadi ini kalau lomba harus langsung dikurangi nilainya. Lek ngimami paling dirasan-rasan gitu. Sampai sini pembahasan rok yang dibaca tarkik itu sudah selesai. Ini pembahasan secara sederhananya. Lebih dalamnya kita nanti harus naik tingkat dulu. Kalau selesai baru kita ulas secara lebih detail. Yang berikutnya rok yang dibaca tafkhim. Kalau yang pertama tadi rok yang dibaca tipis atau tarkik, sekarang rok yang dibaca tafkhim ada 6. Ini huruf yang paling banyak bahasanya. Kalau yang dibaca tarkik ada 5, yang dibaca tafkhim ada 6. 2 rok dibaca tafkhim, qaidah rok tafkhim. 1 rok fathah, rok fathatain. Jadi rok yang berharokat fathah atau rok yang berharokat fathah tanwin ini juga dibaca tafkhim. Contohnya nanti 2 rok dhammah, rok dhammatain. Rok dhammah dan rok dhammah tanwin ini juga dibaca tafkhim. 3 rok sukun didahului fathah atau dhammah. 4 rok sukun didahului hamzah wasol. 5 rok sukun didahului kasroh dan bertemu huruf isti'la berfathah dalam satu kalimat. 6 rok sukun didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya berhuruf fathah atau dhammah. Cara membaca pengucapannya diikuti dengan mengangkat lidah. Sekarang kita bahas satu-satu. Rok fathah, rok fathatain. Jadi rok berharokat fathah dan fathah tanwin. Raji'una naron ro. Ingat catatan takrirnya ro tidak sampai terlalu banyak. Ro itu tidak, tapi ro. Kayak orang pilek, bindeng. Ro ni ru baru, ro ni ru baru, ro ni ru baru, baru. Raji'una naron ron
Ini juga dibaca tafkhim. Yang kedua, ro dhammah tanwin, dhammaten. Rubama ghafurun, rubama ghafurun dibaca hidup maupun dibaca mati tetap tafkhim. Ghafurun, ghafur, mencucu. Arti mantul, tafkhim itu mantul, mencucu. Ghafur, rubama ghafur, ghafurun, ghafur. Berikutnya, ro sukun didahului fathah atau dhammah. Ro sukun didahului fathah atau dhammah. Ini juga dibaca tafkhim. Contohnya, marhaban turhamuna. Misalnya dibaca marhaban, ya tidak salah, tapi kurang tepat. Marhaban turhamu, kurang tepat. Jadi tafkhim, sifat tafkhimnya harus dipenuhi. Marhaban turhamuna. Ini adalah ro sukun yang diawali fathah dan dhammah. Nah, ini banyak contohnya. Turhamun, yurja'un, turja'un. Nah, yarhamuna, yarhamuna, yarhamuna. Marhaban, marhaban, marhaban. Nah, yang keempat, ro sukun didahului hamzah wasol. Nah, apa contohnya? Warhamna. Nah, jadi alif yang setelah wawu itu, nah ini yang menyimak di halaman 18 itu adalah hamzah wasol. Nah, jadi kita ulas sedikit. Kalau di mushaf kita, mushaf ini juga itu hamzah wasol tidak ada simbolnya. Kalau di mushaf yang Timur Tengah, di atasnya ada kepala shod. Nah, jadi kalau ndak ditashkhihkan begini, kita ndak tahu itu hamzah wasol loh, tak kira alif. Nah, ngertinya alif gitu. Jadi itu adalah hamzah wasol. Nah, kalau di mushaf yang Timur Tengah itu gampang sekali mengenali hamzah wasol. Tapi kalau di mushaf ini kita harus belajar betul mengenali hamzah wasol. Nah, dengan pengetahuan ini kita mau pakai mushaf apa saja tidak akan kesulitan. Nah, jadi ketika ro sukun diawali hamzah wasol, nah, ini juga dibaca tafkhim. Nah, hamzah wasol itu nanti punya harokat juga bisa. Warhamna dibaca iru. Misalnya wawunya nggak diikutkan menjadi irhamna. Nah, warhamna irhamna. Nah, ro-nya dibaca tafkhim. Nah, jadi ketika ada ro sukun diawali hamzah wasol, nah, ini meskipun hurufnya juga kasroh dibaca tafkhim. Di alifnya yang setelah wawu itu adalah hamzah wasol. Yang kelima, ro sukun didahului kasroh dan bertemu hamzah, bertemu huruf isti'la berfathah dalam satu kalimat. Jadi ini seperti bertabrakan dengan yang pertama tadi. Ro sukun kalau didahului kasroh maka harus dibaca tarkik. Tapi ini ro sukun didahului kasroh tapi malah disuruh baca tafkhim. Nah, ini nanti masuk dalam salah satu kategori gharib. Nah, ini pengecualian. Nah, mengapa kok ro sukun didahului kasroh tapi bisa dibaca tafkhim? Karena bertemu dengan huruf isti'la
dalam satu kalimat. Nah, contohnya apa? Mirsoda, mirsodan, mirsoda. Nah, jadi roknya dibaca tafkhim meskipun diawali mirsodan, mirsoda. Nah, huruf isti'la'nya apa? Sod. Nah, huruf isti'la' ada berapa? Kita ulang lagi, 7. Apa saja? Khussa, daw, tin, kil. Jadi ketika ro sukun diawali kasroh, ketika bertemu salah satu dari 7 huruf ini yang punya gelar isti'la ini, maka tetap dibaca tafkhim atau tebal. Yang keenam, ro sukun didahului huruf mati selain ya. Nah, kalau yang pertama tadi didahului huruf mati apa? Didahului ya sukun. Kalau sekarang ro sukun didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya berharokat fathah atau dhamma. Nah, ini juga dibaca tafkhim. Contohnya apa? Wal 'asr, wal fajr. Nah, mengenai pengucapan huruf akhir ini ada yang dibaca samar, ada yang dibaca jahar. Nah, silahkan diikuti dua-duanya. Nah, mau pakai yang jahar apa pakai yang samar. Nah, yang jahar ya kelihatan ro sukunnya. Wal 'asr, gitu kelihatan. Wal 'asr, wal fajr. Nah, kalau yang samar ya wal 'asr. Tapi bukan dihilangkan loh. Tapi tidak begitu kencang. Wal 'asr, wal fajr. Jadi sepintas itu terlihatnya hanya kayak hilang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, kayak nggak kelihatan ya. Tapi dibaca, tetap dibaca. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, itu yang samar. Yang jahar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi ada dua cara itu mengenai yang samar tadi. Nah, itu dinamakan ikhfa jadid. Nah, itu ilmu baru, istilah baru. Jadi ada dua cara membaca huruf akhir kalimat ini. Nah, yang ro ini tadi. Bisa dengan jahar, bisa dengan samar. Dua-duanya ada sanadnya itu. Nah, yang ketiga, hukum ro sukun adalah 3, ro dibaca tarkik dan boleh tafkhim. Nah, ini dari semua huruf ini ro yang paling panjang bahasanya. Nah, jadi ro yang pertama ada ro tarkik, ada ro tafkhim. Nah, sekarang bisa dibaca dua-duanya. Nah, jadi satu kalimat bisa dibaca dua macam atau dua baca. Satu, ro sukun kasroh dan bertemu dengan huruf isti'la berkasroh. Contoh firqin, firqin. Nah, ini boleh firqin, boleh firqin. Apa alasannya? Ro sukun didahului kasroh padahal. Tapi kok bisa dua macam bacaannya? Karena ro sukun ini bertemu dengan huruf isti'la dalam satu kalimat. Dan huruf isti'lanya itu juga berharokat kasroh. Kalau mirsoda tadi huruf isti'lanya berharokat apa? Fathah. Nah, kalau ini huruf isti'lanya juga berkasroh. Makanya bisa dibaca dua wajah atau dua macam. Boleh firqin, boleh firqin. Nah, kaidah yang kedua,
Dua, ro sukun didahului huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berkasroh. Nah, jadi ro sukun didahului huruf isti'la. Huruf isti'lanya itu mati atau sukun. Dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Contohnya apa? Misro. Nah, dibaca misr. Boleh dibaca misr. Boleh mencucu, boleh meringis. Boleh misr. Boleh misr. Nah, karena apa? Shotnya istilah kan sukun. Mimnya sebelum shot kasroh. Jadi kalau ada ro sukun, harus sukun karena wakaf ini, maka ketika ini bisa dibaca dua macam. Kemudian yang kedua, kitoro. Ini bisa dibaca dua. Boleh kitor, boleh witer. Ainal kitor, ainal kitor. Boleh. Jadi ketika ketemu bacaan, oh ada orang baca dibaca tipis, berarti dia pilih yang tarkik. Ketika ketemu bacaan orang membaca ini tafkhim, oh berarti dia pilih dibaca dua-duanya, ya boleh, boleh saja. Ini sebagai wawasan, ro itu banyak sekali bahasanya, nggak asal, beda dengan R lah ya. Jadi huruf hijaiyah dengan alfabet itu tidak sama. Kalau huruf hijaiyah, setiap huruf itu punya beberapa sifat. Jadi setiap huruf menyandang beberapa sifat. Nanti ada pembahasan berikutnya. Dan masing-masing huruf ada yang berlawanan sifatnya, ada yang tidak berlawanan. Nah, dalam pengucapan tilawatil Quran, itu ada bab fasohah, yang menyangkut ketika lafaz itu diucapkan, maka setiap huruf, maka sifat-sifatnya harus dipenuhi. Nanti ada bab sifatul huruf. Sampai sini pembahasan lam jalalah dan pembahasan hukum ro, baik hukum ro tarkik, ro tafkhim, dan ro yang dibaca dua wajah sudah selesai. Dan besok kita akan lanjutkan dengan materi tilawatil Quran untuk hari Sabtu dan Minggu yang akan dipandu oleh Ustazah Faikoh SAG di jam dan channel yang sama. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe. Jangan lupa like, share, and comment sehingga lebih banyak orang yang bisa mengambil manfaat dari tayangan ini. Dan semoga kita bisa melalui Ramadan di tengah wabah ini dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita dan keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan ibadah amaliyah Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut hari Senin yang akan datang. Mohon maaf kurang lebihnya, dan sebelum kita tutup, kita akan jawab pertanyaan dari pemirsa, dari Mas Fajar Budiman. Kemarin menanyakan saktah itu apa? Saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Jadi dalam kaidah hukum tajwid dan hukum membaca Al-Quran ada yang namanya bacaan saktah. Ini tidak banyak ya, karena tidak banyak ini maka kategorinya asing atau gharib. Hanya ada 4 yang masyhur. Jadi saktah ini berhenti sejenak tanpa bernafas. Contohnya apa? Contohnya ketika membaca surat Yasin, yang populer kan, mim marqadina hadza. Nah, itu saktah itu namanya. Nah, jadi saktah itu berhenti sejenak.
Berapa lama kadar berhentinya? Selama 2 ketukan. Jadi ya, ditandai sendiri atau tepuk tangan. Mimmarqadina. Nah, itu bisa atau ketukan bisa. Nah, kalau sudah kulino, sudah biasa ya tidak harus diketuk dikira-kira. Nah, mimmarqadina. Hadza. Kemudian di surat Kahfi. Iwaja qayyima. Kemudian di surat Al-Qiyamah wa qila man raq. Kemudian surat Al-Mutaffifin kalla bal ron. Atau tambahannya di Al-Qari'ah itu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, sama surat Al-Qalam itu ada. Nah, itu jawaban dari kami. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah wawasan dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau ketemu saktah ini jangan diterabas saja. Nah, insya Allah dengan kita belajar tajwid bareng ini kita bisa menjadi wasilah lebih berhati-hati dalam tilawatil Quran. Karena Al-Quran itu kitab suci dan mukjizat yang masih ada sampai abad ini. Maka jika bukan kita yang memuliakannya, umat lain tidak akan memuliakannya. Mohon maaf kalau lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.